Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty masih berada di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau tepatnya berada di Bangsal Wisomarto Kiwo. Bangsal Wisomarto Kiwo ini keberadaannya berkaitan dengan Kori Brojonolo. Kori Brojonolo ini adalah merupakan pintu utama masuk ke Bangsal Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari Bangsal Kamandungan ini selanjutnya bisa masuk langsung ke pintu utama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan langsung masuk ke dalamnya, persisnya berada di sekitar area Panggung Songgobwono. Kali ini Liberty akan bercerita tentang suasana misteri yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, berdasarkan dari beberapa cerita abdi dalem yang barusan Liberty temui saat tengah makan siang bersama dengan mereka penjajah-penjajah kuliner yang ada di seputar kanan kiri Bangsal Kori Brojonolo, yang saat itu menyoal tentang keberadaan Panggung Songgobwono. Konon Panggung Songgobwono ini merupakan pertemuan gaib di antara beliau Susuhunan Pakubono, siapa yang bertakhta di Keraton Kasunanan Surakarta, untuk bertemu secara gaib dengan beliau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Pada hari-hari tertentu memang Panggung Songgobwono ini ada semacam juru kunci tersendiri yang biasa memberikan caos dahar, sehingga tidak mengherankan lagi cerita apa yang disampaikan beliau para abdi dalem tersebut sangat meyakini jika keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini hingga ratusan tahun, yang saat itu pindah dari Keraton Kartosuro ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini pada tahun 1745, berarti sudah hampir 276 tahun. Kondisi depannya masih tampak utuh, megah, dan wah. Entah kalau di dalamnya. Yang jelas kondisi pintu utama Bangsal Kamandungan untuk masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini senantiasa terjaga secara gaib. Menurut cerita dari beberapa abdi dalem tersebut, selain dari Panggung Songgobwono, juga dari berbagai arah senantiasa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini terjaga. Dari arah barat, dari penuturan abdi dalem yang tidak mau disebutkan namanya tersebut mengatakan keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat senantiasa tampak megah dan wah, meskipun sudah dimakan usia, sudah istilahnya udah ratusan tahun, namun masih tetap enak untuk dipandang, tampak wibawa dan gagah. Konon ada penjaga secara gaib dari arah barat, yaitu yang dikenal sebagai Eyang Sapu Jagat, dan seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Sekar Kedaton. Konon keberadaan gaib itu tinggal di sekitar lereng ataupun sekitar area Gunung Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Sedangkan dari arah selatan, selain ada penjaga gaibnya yang ada di Panggung Songgobwono, juga dari arah selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menurut penuturan
abdi dalam tersebut dikawal juga oleh beliau yang ada di sepanjang pantai laut selatan. Beliau adalah Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Konon keberadaannya senantiasa mengayomi, senantiasa menjaga gangguan-gangguan yang akan ditujukan kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari arah selatan. Sedangkan dari arah timur juga ada semacam pengawal secara gaib. Kebetulan berada di sekitar lereng Gunung Lawu. Ini salah satu abdi dalam yang tengah memberikan sesaji atau caos dahar kepada harta yang ada di depan bangsal Kori Kamandungan. Pak, bisa bertanya Pak? Mungkin langsung masih tugas Pak. Oh ya, kebetulan dari abdi dalam yang memberikan sesaji tersebut, sesaji kepada penunggu gaib Gupolo yang ada di bangsal Kori Kamandungan, belum berkenan untuk diajak berbicara. Kembali menyoal masalah penjaga secara gaib yang selanjutnya dari arah utara. Dari arah utara konon dikenal sebagai Ratu Kolojwati. Keberadaan Ratu Kolojwati ini bersemayam di alas atau hutan Krendowahono yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya setelah dari arah selatan, barat, utara, dan timur, dari arah timur ini dari penuturan abdi dalam tersebut disampaikan jika ada penunggu gaib yang berada di Gunung Lawu, Tawangmangu, Karanganyar. Beliau dikenal sebagai gaibnya, artinya keberadaan Prabu Brawijaya V yang saat itu sebagai penguasa kerajaan Majapahit dan saat bertapa sekaligus bersemedi di lereng Gunung Lawu, kebetulan mendadak dia musnah, hilang tanpa bekas, tanpa meninggalkan sesuatu apapun. Namun keberadaannya senantiasa menjaga sesuatu yang tidak baik jika akan menimpa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah dari keempat penjuru, dari arah selatan, dari arah barat, dari arah utara, serta dari arah timur, selain juga gaib penjaga dari panggung Sanggabuana, juga masih ada lagi di semacam arah tenggara antara timur dan selatan ini. Ada pengawal gaib yang bersemayam di Delepih Kayangan Tirtomoyo Wonogiri, yang di lokasi tersebut konon dikenal sebagai pusat mata airnya dari Sungai Bengawan Solo yang mengalir sepanjang dari Wonogiri hingga sampai ke Jawa Timur, hingga ke Tuban dan Bondowoso serta sekitarnya. Kalau masalah keberadaan gaib ini tergantung pribadi kita masing-masing. Monggo silahkan, kalian boleh percaya boleh tidak. Cuma hanya saja yang menjadi pertanyaan, masalahnya
keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini merupakan dinasti Mataram terakhir yang merupakan dinasti Mataram Islam. Setelah dari Panembahan Senopati yang saat itu ada di Kuto Gede, ada di Pleret Bantul, hingga yang ketiga kalinya ada di Keraton Kartasura, dari arah Solo sekitar ke barat 10 km. Di sana ada Keraton Kartasura. Yang selanjutnya pada tahun 1745 dari Keraton Kartasura yang di situ banyak terjadi pemberontakan, akhirnya dipindahkan ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1745. Dan keberadaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini merupakan dinasti Mataram Islam yang terakhir. Kalau kita bicara tentang Islam, karena di sini dinasti Mataram Islam, pastinya kita tidak perlu menuntut atau meminta pertolongan kepada siapapun selain hanya kepada mengharap ridho dan rahmat ilahi Rob, yaitu Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat, yaitu pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan Ori Brojonolo, pintu utama masuk ke bangsal Kamandungan yang selanjutnya menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah, bukan untuk bersekutu, bukan untuk saling minta tolong. Tidak perlu kita tuh mengharap pertolongan selain dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumonggo segala sesuatunya kita pasrahkan kepada pemirsa. Wawalam bisawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Liberty melaporkan dari bangsal Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.